Video kali ini akan membahas tentang soal-soal persiapan PTS besok. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jika bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai A, B, dan C berturut-turut adalah. Di sini kita harus mengetahui dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita lihat kembali bahwa A itu adalah koefisien dari X. Di sini memang tidak ada angka, tapi bukan berarti tidak ada. Itu artinya adalah 1. Kemudian B adalah koefisien dari X. Di sini nilainya adalah negatif 4. Kemudian C adalah konstanta yaitu 1. Jadi kita bisa menuliskannya nilai A itu adalah 1. Kemudian nilai B adalah negatif 4. Nilai C sama dengan 1. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya nomor 2. Yang ditanyakan di soal nomor 2 itu adalah himpunan penyelesaian. Berarti kita harus mencari nilai-nilai X sehingga dapat menyelesaikan suatu persamaan kuadrat tersebut. Ini kita akan menggunakan metode pemfaktoran. Soalnya adalah x kuadrat ditambah 7x x kuadrat ditambah 7x ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita mencari dua angka. Kalau angka tersebut dua angka, kalau angka tersebut ditambah, maka hasilnya adalah 7. Ini yang tengah. Sedangkan kalau dua angka tersebut dikali, hasilnya adalah 12. Angka tersebut yaitu 4 dan 3. 4 dikali 3 itu 7, 4 dikali 3 itu 12. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Maka pemfaktorannya adalah X ditambah 4, karena ini 4-nya positif, terus X ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa menuliskannya X ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita ketemu X sama dengan, karena 4-nya positif, pindah ruas jadinya negatif 4. Kemudian di sini X sama dengan negatif 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X min 4 dan juga min 3. Maka jawabannya adalah ini. Gitu. Selanjutnya di sini ada soal nomor 3, yaitu nilai diskriminan dari x kuadrat ditambah bx ditambah 6. Kita ingat kembali rumus diskriminan itu adalah D sama dengan b kuadrat min 4ac. Di sini kita tuliskan lagi untuk nilai A, B, C-nya dari persamaan ini. Nilai A itu adalah 1, nilai B itu 5, nilai C itu 6. Kemudian kita substitusikan saja, berarti ke sini nilai B itu 5, berarti 5 kuadrat ditambah 4 dikali A, 1 dikali C, 6. Jadinya 5 kuadrat itu 25. Maaf, ini ada kesalahan ya, seharusnya nilainya negatif.
Berarti di sini min 4 dikali 1 itu min 4 dikali 6 itu min 24. Hasilnya adalah 1. Hasilnya 1. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya di sini nomor 4. Kita akan mencari nilai sumbu simetri. Nilai sumbu simetri kita ingat kembali rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, lagi-lagi kita harus menuliskan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat ini. Nilai A berarti 1, nilai B-nya itu 6, nilai C itu 8. Kemudian langsung saja kita substitusikan, jadinya nilai min B berarti min 6 per 2 kali A, A-nya adalah 1, sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Nah, jawabannya adalah min 3. Ini udah selesai. Selanjutnya ini adalah nomor 5, nilai maksimum dan atau minimum dari grafik fungsi. Kita ingat kembali rumus dari nilai maksimum atau minimum adalah Y maksimum. Rumusnya itu D per min 4A, dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita tuliskan lagi juga dari sini nilai A, B, C-nya. A berarti 1, B itu 4, C itu min 5. Kemudian kita substitusikan ke sini. Nilai B itu kan 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1, A-nya kan 1, C-nya min 5. 4 kuadrat itu 16 dikurangi 4 dikali 1, min 4 dikali 1 itu min 4, min 4 dikali min 5 itu adalah plus 20. Maka jawabannya di sini 36. Terus kita langsung substitusikan ke Y max ini. Nah, ini kita kan mencari ini. Kita baru menemukan nilai D. Nah, kita substitusikan saja ke sini. Berarti Y maksimum sama dengan nilai D. Ini nilai D adalah 36 dibagi dengan min 4A. Min 4A, A-nya adalah 1. Maka 36 dibagi min 4 sama dengan min 9. Maka jawabannya adalah min 9. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Kita ingat lagi bahwa ketika kita mencari titik potong sumbu X, itu berarti kita harus mensubstitusikan nilai Y atau fx-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti dari situ kita akan mengganti nilai X ini menjadi 0. Kan jadinya 0 sama dengan X kuadrat 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Nah, dari sini kita akan mencari dua angka. Kalau dia dikali, hasilnya itu adalah 4. Mencari dua angka, kalau ditambah hasilnya adalah 4. Kalau dikali, hasilnya itu adalah min 5. Angka itu adalah 5 dan min 1.
5 dan min 1. Berarti kita bisa menuliskannya di sini X plus 5 karena 5-nya positif, terus X min 1 karena satunya negatif. Dari situ kita bisa membuat pembuat 0, X ditambah 5 sama dengan 0, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 5. Ini kan min 5-nya kan di sini positif. Pindah ruas jadinya negatif. Terus selanjutnya kalau yang di sini X sama dengan 1 positif. Karena kalau yang di atas ini kan nilainya negatif. Pindah ruas ke sini jadinya positif. Begitu. Nah, selanjutnya kita ini belum selesai. Kita hapus dulu yang tadi. Oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita mencari titik potongnya. Di sini kan nilai Y-nya itu kan di sini adalah 0. Sedangkan X-nya itu kan min 5 sama 1. Jadi kita bisa menuliskan titik potongnya itu X, Y. Jadinya min 5,0 dan 1,0. X-nya min 5, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0. Selanjutnya, ini soal yang terakhir. Titik potong kurva dengan sumbu Y dari grafik tersebut. Nah, berarti kita akan mencari titik potong sumbu Y. Sumbu Y berarti dari sini berarti kita mencari titik potong sumbu Y. Kita mensubstitusikan nilai X itu sama dengan 0. Berarti semua yang ada X-nya kita ganti dengan 0. X yang ini kita ganti dengan 0, X yang ini juga kita ganti dengan 0. Berarti ini sangat mudah, jadinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Kita mensubstitusikan nilai X-nya itu 0. Nih, nilai X-nya 0. Jadinya X kuadrat, maka 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 5. 0 kuadrat itu 0, 4 kali 0 itu 0. Berarti yang tersisa tinggal min 5. Maka jawabannya adalah min 5. Y sama dengan min 5, X-nya itu 0. Jadi dari sini titik potongnya itu 0,5. 0, min 5. X-nya dulu baru Y. Itu ya. Ini adalah soal yang terakhir. Terus untuk soal selanjutnya nanti dari video selanjutnya.